Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Seorang anak yatim yang hidup sebatang kara tanpa arah dan tujuan, tiba-tiba berubah sejak menemukan tangisan lirih di balik semak hutan. Tangisan itu bukan hanya milik bayi mungil, melainkan panggilan takdir yang mengubah hidupnya selamanya. Namanya Raka. Anak lelaki berusia 13 tahun yang hidup sebatang kara di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat dan perbukitan sepi. Tak ada yang benar-benar tahu kapan terakhir kali ia tertawa lepas. Wajahnya yang tirus dan matanya yang sayu seperti menyimpan cerita panjang tentang kehilangan dan luka. Ia tinggal di sebuah gubuk reot yang sudah nyaris rubuh, peninggalan kakeknya yang sudah wafat 2 tahun lalu. Gubuk itu berdiri di pinggir desa, berbatasan langsung dengan rimbunnya hutan yang penuh suara burung dan desir angin yang seolah ikut menangisi kesendirian Raka. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, Raka sudah keluar rumah membawa karung lusuh di pundaknya. Ia mencari ranting kering, daun-daun gugur, dan apapun yang bisa dijual ke pengepul. Kadang ia juga memungut botol plastik di pinggir jalan. Ia tidak pernah meminta-minta. Bagi Raka, meski hidupnya menyedihkan, ia tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Ia lebih memilih tertatih dalam diam daripada menangis di depan dunia yang tidak pernah benar-benar peduli. Ibunya meninggal saat melahirkannya dan ayahnya, seorang buruh tani yang baik hati, menghembuskan napas terakhir karena kecelakaan saat Raka baru berumur 6 tahun. Sejak saat itu, hidup Raka bergantung pada belas kasih kakeknya, hingga akhirnya ia juga pergi, menyisakan sepi yang tak pernah bisa diisi siapapun. Tidak ada sanak saudara, tidak ada keluarga, tidak ada tangan yang menyentuh kepalanya dengan kasih. Dunia bagi Raka hanya sunyi, gelap, dan dingin. Malam-malamnya dipenuhi suara jangkrik dan detak jantungnya sendiri. Ketika anak-anak lain tertidur dalam pelukan ibu, Raka hanya punya dinding bambu dan langit-langit bocor yang tiap musim hujan berubah jadi air terjun kecil. Apa aku masih punya alasan untuk terus hidup? Kadang ia bertanya dalam hati. Tapi anehnya, meski tak punya siapa-siapa, ia tetap bangun esok pagi dan kembali menapaki jalan yang sama. Entah karena harapan kecil, atau karena ia belum siap menyerah pada nasib. Raka bukan bocah biasa. Di balik kesendiriannya, ada hati yang kuat dan penuh rasa sayang. Ia mudah tersentuh, meski tak pernah disentuh oleh kasih. Ia mudah menangis saat melihat anak kecil menangis, padahal tak ada yang pernah menangis untuk dirinya. Ia hanya ingin, suatu hari nanti, hidupnya punya arti. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mungkin untuk seseorang yang benar-benar membutuhkan. Pagi itu, langit masih mendung tipis ketika Raka berjalan masuk ke hutan dengan karung kosong di tangannya. Embun masih menempel di dedaunan, dan udara sejuk menusuk tulang. Ia berjalan pelan, memeriksa tiap ranting yang bisa dikumpulkan. Langkahnya ringan, tapi hatinya berat. Perutnya keroncongan. Semalam ia hanya makan singkong rebus sisa kemarin. Tapi seperti biasa, ia diam saja. Tidak ada yang bisa ia keluhkan. Namun pagi itu berbeda. Saat ia melewati semak yang cukup rimbun, telinganya menangkap sesuatu. Sebuah suara yang begitu lirih dan gemetar. Tangisan. Seperti suara bayi. Ia langsung menghentikan langkah, jantungnya berdegup kencang. Ia menajamkan pendengarannya. Apakah itu tangisan anak kecil? Pikirnya. Ia menoleh ke segala arah, mencoba memastikan ia tak salah dengar. Tapi suara itu terdengar lagi, jelas dan menyayat. Pelan-pelan ia mengikuti suara itu, menyingkap ranting-ranting dan semak belukar yang cukup tinggi. Semakin dekat, suara tangis itu semakin nyata. Raka menahan napasnya, merasa aneh dan takut dalam waktu yang bersamaan.
Sampai akhirnya, di balik tumpukan daun pisang yang kering, ia menemukan sosok mungil yang membuat tubuhnya bergetar. Bayi. Ya, seorang bayi. Tergeletak di atas tanah yang masih lembab, dibungkus kain tipis yang sudah kotor oleh tanah dan dedaunan. Wajahnya memerah karena kedinginan, matanya sembab, dan tangannya bergerak pelan seolah meminta pelukan. Ya Allah, siapa yang tega? Gumam Raka, suaranya tercekat oleh emosi yang mendadak membuncah. Ia segera berlutut, menyentuh bayi itu dengan tangan gemetarnya. Bayi itu menoleh lemah, seperti tahu bahwa akhirnya ada seseorang yang datang. Air mata Raka jatuh begitu saja. Ia tak bisa berkata-kata. Tangannya segera melepas jaket tipis yang ia kenakan dan membungkus tubuh bayi itu dengan penuh kehati-hatian. Tenang, nak, kamu gak sendiri sekarang. Aku akan jagain kamu, bisiknya dengan suara gemetar. Suara tangis bayi itu mulai melemah, seolah tahu bahwa pelukan itu datang dari niat tulus yang selama ini tak pernah ia rasakan dari siapapun. Dengan bayi mungil itu dalam dekapannya, Raka bergegas kembali ke gubuknya. Langkahnya pelan dan hati-hati, takut mengguncang tubuh rapuh bayi itu. Angin pagi masih menusuk kulit, tapi Raka tak merasa dingin. Kehangatan aneh menjalar dari dada hingga ke ujung jari. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada yang harus dilindungi. Bukan barang, bukan kenangan, tapi nyawa kecil yang sekarang mempercayakan hidupnya di pelukan seorang anak yatim. Sesampainya di gubuk, ia meletakkan bayi itu di atas tikar anyaman lusuh, lalu mengambil termos air yang biasa ia pakai untuk mandi. Ia panaskan airnya dengan tungku kecil, mencampurnya dengan air dingin agar hangatnya pas. Kemudian ia mengambil lap bersih, satu-satunya kain bersih miliknya, dan mulai membersihkan tubuh bayi itu perlahan. Sabar ya, ini cuma air hangat, kamu pasti suka, ucapnya lembut. Setelah bersih, ia membungkus bayi itu dengan kain sarungnya sendiri. Ia mengendongnya kembali, memeluknya erat. Bayi itu mulai tenang, bahkan matanya sedikit terpejam. Raka duduk bersandar di dinding gubuk, menggoyangkan bayi itu perlahan. Aku nggak tahu kamu siapa, atau kenapa bisa ada di hutan. Tapi mulai sekarang, kamu nggak sendirian. Meski tidak tahu harus memberi bayi itu makan dengan apa, Raka tidak panik. Ia hanya merasa, ia harus kuat. Ia akan cari jalan. Ia pernah lapar, ia tahu rasanya. Tapi ia tidak akan biarkan bayi ini merasakan hal yang sama. Kamu nggak akan seperti aku, nak. Aku janji. Dan di momen itu, gubuk kecil yang biasanya hanya dipenuhi angin dan debu, terasa hangat untuk pertama kalinya. Raka memberi nama bayi itu, Sinar. Karena semenjak kehadirannya, ada secercah cahaya kecil di dalam hati Raka yang sebelumnya hanya penuh luka. Sinar mengisi ruang kosong dalam hidup Raka yang tak bisa diisi oleh apapun selama bertahun-tahun. Setiap kali bayi itu menangis, Raka segera menenangkannya dengan nyanyian pelan yang ia hafal dari ibunya dulu. Meski suaranya sumbang, tapi nyanyian itu datang dari hati. Ia mulai terbiasa bangun setiap 2 jam untuk memastikan Sinar hangat. Ia belajar membuat bubur encer dari beras dan air, lalu menyuapi Sinar dengan sendok kecil yang biasa ia pakai untuk makan sendiri. Ia mencuci popok dari kain bekas, mengeringkannya di atas tungku api. Hidupnya berubah total. Tapi ia tak mengeluh. Kamu tahu, Sin, sejak kamu ada, aku nggak lagi takut malam, bisiknya suatu malam saat Sinar tertidur di dadanya. Hari-hari Raka jadi penuh makna. Ia mulai bekerja lebih giat. Ia bantu angkat galon di warung, menyapu halaman rumah orang, bahkan membersihkan got demi upah recehan yang bisa ia tabung untuk kebutuhan Sinar. Tubuhnya kurus, tapi semangatnya kuat. Sinar memberinya arah, sesuatu yang selama ini tak pernah ia punya. Beberapa kali ia ditanya oleh warga, itu anak siapa, Rak? Dan ia hanya menjawab pelan,
anak yang aku temukan dan sekarang jadi hidupku." Meski beberapa orang mengernyit, banyak juga yang mulai memerhatikan. Mereka heran, anak seusia Raka bisa sekuat itu. Bisa begitu penyayang. Tapi bagi Raka, ini bukan soal kekuatan. Ini soal cinta. Cinta yang tumbuh tanpa darah, tapi tetap seutuhnya. Dan saat malam turun, ketika angin bertiup lewat jendela yang bolong, Raka memeluk Sinar dan berdoa dalam hati. "Tuhan, kalau dulu aku bertanya kenapa kau ambil semua orang dariku, sekarang aku tahu. Mungkin kau ingin memberiku seseorang yang benar-benar membuatku hidup." Hari berganti minggu. Sinar tumbuh pelan-pelan. Raka semakin pandai membaca kebutuhan bayi itu. Ia bisa tahu kapan Sinar lapar, kapan butuh digendong, kapan hanya ingin dibelai. Ia bahkan hafal jenis tangisan Sinar. Setiap gerak bayi itu, setiap senyum kecil yang merekah di wajahnya, membuat dada Raka terasa hangat. Ia sering berbicara dengan Sinar, meski tahu bayi itu belum mengerti. "Kamu tahu, Sin? Aku dulu pengen hilang. Rasanya nggak ada gunanya hidup kalau setiap hari cuma nahan lapar dan nangis sendirian. Tapi sekarang, kamu alasanku bertahan. Kamu kayak nyawa kedua buat aku." Suatu sore, Raka duduk di bawah pohon jambu sambil mengendong Sinar yang baru saja tidur. Ia memandangi langit jingga sambil tersenyum. "Dulu aku selalu lihat langit ini sendirian. Tapi sekarang, aku punya kamu. Langitnya masih sama, tapi rasanya beda." Sinar mungkin belum tahu siapa yang menyelamatkannya dari hutan, tapi ia tahu siapa yang membuatnya merasa aman. Pelukan Raka, suara lembutnya, dekapan hangatnya, semuanya jadi dunia pertama yang dikenalnya. Dan bagi Raka, setiap napas Sinar adalah bukti bahwa cinta sejati tak harus lahir dari rahim, tapi bisa tumbuh dari hati yang pernah patah. Dan sejak itu, Raka tak pernah lagi merasa sendiri. Cerita tentang Raka dan bayi yang ia temukan mulai menyebar perlahan di antara warga desa. Awalnya hanya ibu-ibu yang berjualan sayur di pasar kecil, lalu tukang becak, lalu singgah ke telinga kepala dusun. Semuanya terdengar seperti dongeng. Seorang anak yatim piatu, hidup miskin dan sebatang kara, kini merawat seorang bayi yang ia temukan sendiri di hutan. "Apa mungkin? Anak kecil ngurus bayi?" kata Pak Lurah suatu hari. Namun tak sedikit juga yang mulai diam-diam mengagumi keteguhan hati Raka. Suatu pagi, seorang ibu muda bernama Bu Sari menghampiri gubuk Raka. Ia membawa sebungkus baju bayi dan sebotol susu formula. Dengan wajah ragu, ia mengetuk pintu bambu yang rapuh itu. "Rak, ini buat Sinar ya?" katanya sambil tersenyum kaku. Raka yang sedang menggendong Sinar, menoleh dengan wajah kaget dan matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah meminta apapun, jadi ketika seseorang datang memberi, hatinya langsung mencair. "Terima kasih, Bu. Saya nggak tahu harus bilang apa," kata Raka lirih, tangannya gemetar saat menerima bungkusan itu. Bu Sari hanya mengelus kepala Raka, lalu berbalik meninggalkan gubuk itu dengan mata yang juga sedikit basah. Sejak saat itu, bantuan kecil-kecilan datang tanpa diminta. Seorang tukang kayu memperbaiki atap bocor gubuknya. Anak karang taruna menyumbang baju bayi bekas. Bahkan ada tetangga yang kadang meninggalkan setoples bubur di depan pintu, diam-diam. Namun tak semuanya memandang positif. Ada juga suara-suara sumbang yang berbisik di balik punggung Raka. "Jangan-jangan itu bukan ditemukan, tapi anaknya sendiri?" bisik seorang ibu. "Bisa jadi juga anak orang yang dibuang Raka ke hutan, lalu pura-pura nemu," tuduh yang lain. Raka mendengar semua itu. Dan meski hatinya perih, ia hanya diam. "Mereka nggak tahu dan nggak perlu tahu," bisiknya sendiri malam itu sambil memeluk Sinar lebih erat dari biasanya. Raka memilih percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya. Bahwa meski dunia kadang kejam, masih ada cahaya kecil yang akan membela yang tulus.
Ia tidak bisa menjelaskan semua yang ia rasakan, tapi ia tahu satu hal, apa yang ia lakukan untuk Sinar bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia tahu bagaimana rasanya tidak punya siapa-siapa. Dan ia tak ingin bayi itu tumbuh dalam luka yang sama. Hari-hari berlalu, dan musim mulai berganti. Dari hujan deras hingga kemarau yang membakar tanah. Tapi cinta yang tumbuh di antara Raka dan Sinar tak pernah berubah. Setiap kali bayi itu tertawa, Raka ikut tersenyum. Setiap kali bayi itu demam, Raka seperti kehilangan separuh napas. Ia menjaga dengan sepenuh jiwa, seperti seorang ayah, sekaligus ibu, sekaligus sahabat. Ia belajar banyak hal dari melihat orang-orang. Ia mengamati bagaimana ibu-ibu menyendokkan bubur ke mulut anaknya. Ia memperhatikan cara mereka mengganti popok, cara mereka menggendong. Lalu ia tiru semua itu, meski dengan alat seadanya. Kadang ia gagal, kadang bayi itu menangis lebih keras. Tapi ia tidak menyerah. "Maaf ya Sin, aku masih belajar," katanya suatu malam sambil menyeka keringat di dahi Sinar yang baru sembuh dari panas. Raka sadar, cinta bukan soal darah. Ia tidak tahu siapa orang tua kandung Sinar. Tidak tahu kenapa bayi itu dibuang. Tapi ia tahu satu hal pasti, ia tak ingin melepaskan bayi itu. "Kamu bukan titipan bagiku. Kamu udah jadi bagian dari jiwaku," gumamnya sambil menatap mata bulat Sinar yang mulai bisa fokus menatap wajahnya. Setiap pagi, sebelum mencari kayu atau bekerja serabutan, ia akan pastikan Sinar tidur pulas. Kadang saat Sinar rewel dan menangis terus, Raka hanya bisa mengelus-elus punggung kecilnya sambil menyanyikan lagu pelan yang ia karang sendiri. "Tidur, sayangku, dunia boleh keras, tapi pelukanku lembut." Lagu itu tidak pernah terdengar oleh orang lain. Hanya Raka dan Sinar yang tahu. Lagu itu menjadi mantra yang menenangkan, pengikat di antara dua hati yang sama-sama pernah kehilangan. Dan di saat orang lain sibuk mengejar kemewahan, Raka hanya mengejar senyum seorang bayi yang ia temukan di semak hutan. "Aku mungkin gak punya apa-apa, tapi aku punya cinta. Dan cinta gak bisa dibeli." Suatu siang yang terik, ketika Raka baru saja pulang dari bekerja membersihkan halaman rumah tetangga, ia mendapati gubuknya ramai. Ada beberapa orang berkumpul, termasuk seorang wanita muda dengan dandanan mewah dan lelaki paruh baya berbaju safari. Di tengah mereka, seorang petugas dari dinas sosial berdiri sambil menggenggam map coklat. Hati Raka langsung berdebar. "Sinar, di mana Sinar? Sinar kamu titip di tetangga tadi kan?" tanya Bu Lilis, tetangga depan yang keluar dari kerumunan. Raka mengangguk gugup. Wanita mewah itu menatap Raka dengan tajam, lalu berkata, "Kamu yang menemukan bayi itu?" Raka menjawab pelan, "Iya Bu." "Di hutan." "Waktu itu sendirian?" Lelaki di sampingnya mendesah berat, lalu menggeleng. "Kami orang tua kandungnya. Kami datang untuk mengambilnya kembali." Raka seperti disambar petir. Dunia yang ia bangun selama berbulan-bulan mendadak berguncang. Ia tak bisa berkata-kata. Sinar? Punya orang tua? Mengambil kembali? Tapi, bagaimana mungkin orang tua kandung tega meninggalkannya di hutan? Matanya memanas, suara di sekitarnya mendadak jauh. Hanya detak jantungnya yang terdengar keras. "Pak! Bu! Maaf, tapi waktu saya nemuin dia hampir mati. Sendirian. Lapar. Kedinginan. Kenapa baru sekarang?" Suara Raka gemetar. Wanita itu menoleh tajam. "Kami punya alasan. Dan itu bukan urusan kamu." Petugas dinas sosial berusaha menenangkan situasi. Tapi hati Raka sudah remuk. Sinar yang baru saja belajar berjalan, akan diambil darinya? Ia memeluk tubuh mungil Sinar yang digendong Bu Lilis. Bayi itu tersenyum saat melihat Raka. "Rak," kata petugas itu pelan,
prosesnya akan sesuai hukum. Kami akan pelajari semuanya. Tapi kalau terbukti orang tua kandungnya sah dan ingin mengasuh lagi, kamu harus ikhlas. Kata ikhlas itu seperti belati. Dan malam itu, Raka hanya bisa menangis, untuk pertama kalinya di depan Sinar. Beberapa hari setelah kejadian itu, Raka jadi pendiam. Ia tetap bekerja, tetap merawat Sinar, tapi ada beban besar di matanya. Sinar yang belum tahu apa-apa tetap tertawa saat digelitik, tetap menangis saat lapar. Tapi bagi Raka, waktu terasa seperti hitungan mundur. Ia tidak tahu berapa lama lagi bisa bersama bayi itu. Setiap detik kini jadi kenangan yang berharga. Suatu malam, ia berbicara sendiri sambil menatap langit-langit. "Apa Tuhan lagi nguji aku ya?" Tanyanya pelan. "Aku baru belajar bahagia, baru tahu rasanya punya seseorang yang ngasih makna hidup, tapi sekarang harus dilepas." Ia menoleh pada Sinar yang tertidur pulas di pangkuannya. "Kamu nggak tahu, Sin, kamu nyelamatin aku dari mati pelan-pelan. Tapi mungkin aku harus siap kalau kamu memang bukan buatku." Namun di dalam hatinya, Raka berdoa. Berdoa sepenuh jiwa agar takdir berpihak padanya. Ia tahu tak punya kekuatan hukum, tak punya uang, tak punya suara yang bisa menggema. Tapi ia punya cinta. Dan kadang cinta, bila tulus, bisa menjadi senjata yang tak terlihat tapi menghancurkan keegesan dunia. Beberapa warga mulai bicara. Mereka jadi saksi bisu bagaimana Raka merawat Sinar, dari bayi tak berdaya menjadi balita yang sehat. Kalau memang hukum adil, seharusnya Raka yang ngurus Sinar terus, kata Pak Dayat, tetangga sebelah. Tapi suara rakyat kecil seringkali kalah oleh kertas bermeterai. Dan Raka? Ia hanya bisa menunggu, dengan hati yang berdebar dan pelukan yang mulai terasa seperti hitungan waktu. Sampai akhirnya, pada hari keempat sejak kedatangan kedua orang tua itu, petugas sosial kembali datang. Kali ini tak ada kerumunan. Hanya Raka, Sinar, dan dua petugas yang datang dengan membawa surat. Mereka duduk di tikar. Sinar bermain dengan jari Raka, tak menyadari apa yang sedang terjadi. Salah satu petugas membuka map dan menghela napas. "Kami sudah melakukan mediasi." Dan setelah berbicara panjang, pasangan itu memutuskan, Raka menahan napas. "Untuk menyerahkan hak asuh sepenuhnya padamu." Dunia seperti berhenti berputar sesaat. Raka menatap petugas itu dengan mata membelalak. "Mereka menyerahkan Sinar?" Petugas itu mengangguk pelan. Mereka sadar mereka belum siap. Mereka juga tahu, kamu yang menyelamatkan dan membesarkan Sinar. Mereka memilih mundur. Air mata Raka jatuh begitu saja. Ia tak bisa berkata-kata. Ia hanya memeluk Sinar erat, sangat erat, sambil berulang kali mengucap, "Terima kasih, Tuhan, terima kasih." Sinar menatap wajah Raka lalu menyentuh pipinya yang basah. Dan di saat itu, dunia mereka tak lagi sunyi. Bukan karena gubuk mereka kini kaya atau megah, tapi karena dua hati yang ditemukan di tengah hutan dan dijahit dengan kasih sayang, kini bisa hidup bersama selamanya. Sejak keputusan itu turun, hari-hari Raka dan Sinar berubah, tapi tidak dalam arti glamor. Tidak ada hujan uang, tidak ada rumah mewah yang mendadak muncul. Tapi yang berubah adalah langit di atas mereka terasa lebih biru, angin yang menerpa lebih hangat, dan malam yang mereka lewati lebih damai. Gubuk bambu itu tetap berdinding rapuh, tapi sekarang terasa seperti istana. Karena di dalamnya ada dua jiwa yang saling melengkapi, yang saling menambal luka masa lalu satu sama lain. Pagi-pagi, suara Sinar yang mulai bisa menyebut kakak, kakak, menjadi musik yang tak tergantikan bagi Raka. Ia akan bangun, memeluk anak itu, lalu menyambut hari dengan semangat. "Hari ini kita nyari kayu lagi ya, Nak. Terus nanti kakak ajarin kamu gambar," katanya sambil menyuapi bubur. Tak ada rasa jenuh.
Bahkan ketika hujan deras membuat kakinya becek dan tubuhnya menggigil, ia tetap tersenyum karena tahu ada yang menunggunya di rumah. Cinta itu mulai menyembuhkan banyak luka di hati Raka. Luka karena ditinggal orang tua saat kecil. Luka karena dikasihani, dihina, bahkan dianggap tidak penting oleh dunia. Semua itu mulai pelan-pelan luruh karena pelukan mungil seorang bayi yang kini sudah mulai belajar berjalan dan memanggilnya kakak dengan tatapan penuh cinta. Kadang, malam-malam mereka hanya diisi dengan bercerita tentang awan, bintang, dan tentang impian yang masih terasa jauh. Sinar tumbuh dengan cepat, dan Raka tahu ia harus kuat. Aku nggak mau kamu hidup miskin kayak aku. Aku mau kamu sekolah, pintar, bisa ngelihat dunia, katanya sambil memangku anak itu di bawah cahaya lampu minyak. Suaranya bergetar, bukan karena takut, tapi karena harapannya begitu besar. Ia tak punya apa-apa selain cinta dan semangat. Tapi ia yakin, keduanya cukup untuk memulai sesuatu yang besar. Dan di tengah malam, saat semua orang tertidur, Raka sering berdoa. Bukan lagi minta kaya, bukan lagi minta rumah bagus. Tapi hanya minta satu hal, Tuhan jaga dia, jaga Sinar. Kalau aku nggak kuat, jadikan aku cukup kuat untuk dia. Jangan ambil dia dariku. Jangan biarkan dia tumbuh dalam kehilangan seperti aku. Usia Sinar mulai menginjak 2 tahun. Ia sudah bisa berlari kecil, tertawa keras, dan sesekali marah saat tidak diberi apa yang diinginkannya. Raka menyaksikan semua itu dengan mata yang penuh cinta. Tapi di balik itu, ada rasa cemas yang menggelayut. Karena Sinar mulai tumbuh. Dan Raka sadar, biaya hidup ikut tumbuh. Ia mulai memutar otak, apa yang bisa ia lakukan untuk masa depan anak yang kini sudah jadi napasnya itu? Ia mencoba melamar kerja ke toko kelontong. Tapi pemiliknya bilang, kamu masih bocah, Rak. Kerja berat takutnya kamu nggak kuat. Ia coba bantu di bengkel, tapi tenaganya kecil. Ia bahkan pernah membersihkan selokan demi mendapatkan upah 20.000. Semua itu ia lakukan dengan satu tujuan, menyimpan sedikit demi impian Sinar. Suatu sore, saat hujan turun, Sinar demam. Raka panik. Ia peluk tubuh mungil itu, lalu membawanya ke puskesmas berjalan kaki sambil terus berdoa. Tolong jangan apa-apa, jangan ambil dia, desisnya, basah kuyup. Di ruang puskesmas yang sederhana, dokter memeriksa Sinar lalu tersenyum, demam biasa. Dia hanya kedinginan. Tapi kamu harus lebih hati-hati ya, nak. Anak sekecil ini butuh imun kuat. Raka mengangguk, tapi matanya kosong. Ia duduk di sudut ruangan, menatap wajah pucat Sinar yang perlahan tertidur dalam dekapannya. Aku harus lebih kuat, harus bisa kerja lebih keras, tekadnya malam itu. Saat ia pulang ke gubuk, ia mengganti kain atap yang bocor, memperbaiki jendela bambu, dan esok harinya ia mulai menjual kue keliling hasil belajar dari Bu Lilis. Dan saat dagangan pertama laku, ia pulang dengan mata berbinar. Sin, kita bisa nabung buat sekolah kamu, katanya riang. Sinar belum mengerti, hanya tertawa dan memeluk kaki Raka. Tapi di pelukan mungil itu, Raka merasa seperti mendapat medali emas, bukan karena jualannya laku, tapi karena ia tahu, cintanya tumbuh menjadi aksi nyata. Hari-hari Raka sebagai penjual kue keliling tak selalu mudah. Kadang laku, kadang tidak. Kadang dihina, kadang dikejar anjing. Tapi ia tak pernah berhenti. Ia percaya, kerja keras akan membawa keajaiban. Dan benar saja, suatu hari seorang pelanggan mengunggah foto Raka dan Sinar ke media sosial dengan caption, "Anak yatim, merawat bayi sendirian, tetap berjuang tanpa mengeluh." Dalam waktu semalam, cerita Raka viral. Warga desa yang sebelumnya hanya tahu dari bisik-bisik, kini mulai memberi perhatian lebih. Wartawan datang. Lembaga sosial menawarkan bantuan. Bahkan ada yang menawarkan agar Sinar diadopsi agar hidupnya lebih layak.
Tapi Raka menolak pelan. Saya tidak ingin hidup kami dipisahkan hanya karena kami miskin. Saya akan berjuang lebih keras, katanya mantap. Sebuah yayasan akhirnya membantu Raka membuka warung kecil di dekat rumahnya. Mereka juga membelikan peralatan sekolah untuk Sinar. Raka menangis saat melihat meja belajar kecil dan tas bergambar kartun yang dikirim untuk anaknya. Tuhan, ini semua karena MU, bisiknya lirih. Ia tidak menyangka, cintanya yang sederhana bisa membuka pintu rezeki yang tak ia bayangkan. Namun ia tidak lupa daratan. Ia tetap bangun subuh, tetap berdoa, tetap membersihkan halaman, tetap mengajar Sinar menyebut huruf A sampai Z. Di tengah kesibukan itu, ia berkata pada anaknya, "Dunia bisa melihat kita sekarang, Nak, tapi jangan sampai kamu lupa siapa dirimu. Kita bukan ingin terkenal. Kita hanya ingin hidup dengan cinta dan jujur." Dan hari demi hari, Raka menyadari bahwa ia bukan lagi bocah yatim piatu yang ditinggal dunia. Ia kini adalah seorang kakak, sekaligus ayah, sekaligus ibu. Seorang penjaga cahaya. 4 tahun sejak hari pertama ia menemukan bayi itu di hutan, Sinar kini tumbuh menjadi anak kecil yang cerdas dan penuh senyum. Ia suka menggambar rumah, langit, dan selalu menggambar dua sosok, dirinya dan Raka. "Ini rumah kita, Kakak. Dan ini aku, ini Kakak. Kita nggak boleh pisah ya?" katanya sambil menunjukkan gambar. Raka tersenyum, matanya hangat. Ia tidak menyangka bahwa seorang anak kecil bisa tumbuh sebaik itu hanya dengan cinta. Tapi cinta itu juga menuntut tanggung jawab. Sinar mulai sekolah, dan biaya sekolah tidak murah. Meski sudah ada bantuan dari yayasan, tetap saja kebutuhan harian jadi tantangan. Namun takdir kembali membuka jalan. Seorang pengusaha yang membaca kisah mereka dari internet mengundang Raka untuk hadir di acara sosial di kota. Raka ragu. Ia takut kota besar, takut ditipu, takut terpisah dari Sinar. Tapi setelah diyakinkan bahwa semua aman, ia berangkat, membawa Sinar dengan jaket lusuh dan harapan yang besar. Di panggung sederhana itu, Raka ditanya, "Apa yang membuat kamu bertahan saat semua terasa berat?" Raka menatap hadirin, lalu menatap Sinar yang duduk di pangkuannya. "Karena dia," katanya, suara pelan tapi tegas. "Dia yang bikin aku bangun setiap pagi, kerja tanpa mengeluh, belajar masak, belajar baca. Karena dia, hidupku jadi berarti." Penonton hening. Beberapa meneteskan air mata. Dan hari itu, seorang anak yatim yang dulunya hidup dalam gelap, kini menjadi inspirasi, bukan karena kekayaannya, tapi karena cintanya. Ketika malam kembali datang, dan Raka menutup warung kecilnya, ia dan Sinar duduk di depan gubuk yang kini sudah dibenahi oleh warga. Langit bertabur bintang. Angin berbisik pelan. "Kakak," kata Sinar sambil bersandar di bahu Raka, "kalau aku besar, aku mau jagain kakak juga." Raka tersenyum, menatap langit. "Nggak usah pikirin kakak, Nak. Kakak cukup bahagia lihat kamu tumbuh sehat dan bahagia. Itu sudah cukup buat kakak." Sinar mengangguk, lalu menggenggam tangan Raka. Di tangan kecil itu, ada kekuatan besar yang telah menyelamatkan 2 jiwa. Malam itu mereka tertidur dengan pelukan. Dan dalam mimpi Raka, ia melihat ayah dan ibunya, tersenyum dari kejauhan. Seakan berkata, "Kamu hebat, Nak. Kami bangga." Air matanya menetes dalam tidur, tapi bukan karena sedih, karena damai. Karena di ujung jalan hidup yang dulu gelap, ia kini menemukan surga kecil bernama Sinar. Dan ia tahu, cinta itu bukan soal memiliki darah yang sama. Tapi tentang siapa yang hadir saat semua orang pergi. Tentang siapa yang tetap tinggal saat hidup terasa tak adil. Tentang siapa yang memilih mencintai meski tidak diminta. Itulah cinta Raka untuk Sinar. Cinta yang ditemukan di semak hutan, tapi kini tumbuh menjadi bintang di langit mereka. Seiring berjalannya waktu,
Usia Raka menginjak 18 tahun. Ia bukan lagi bocah kurus dekil yang takut disalahpahami dunia. Ia kini sudah menjelma menjadi sosok dewasa yang matang, walau tubuhnya masih kurus dan wajahnya belum tampak tua. Tapi jiwa dan hatinya tumbuh jauh lebih besar dari kebanyakan pria dewasa lain. Ia bukan hanya sekadar pengasuh untuk Sinar. Ia telah menjadi dunia itu sendiri bagi anak kecil itu. Ada yang mempertanyakan hubungan mereka. Dia bukan adikmu, bukan anakmu. Kenapa kau repot-repot rawat dia seperti darah daging sendiri? Tanya seorang pria tua di pasar, dengan nada heran yang bercampur skeptis. Tapi Raka hanya menunduk, tersenyum kecil. Karena dia yang membuat aku bertahan, Pak. Kalau bukan karena dia, mungkin aku sudah hilang entah kemana. Suara Raka tenang, tapi penuh keyakinan yang menggetarkan. Banyak orang kemudian sadar, cinta memang tak selalu harus lahir dari rahim yang sama. Kadang cinta datang begitu saja, dari pertemuan tanpa rencana, dari peristiwa yang tak pernah dipinta. Sinar tumbuh semakin cerdas. Ia sering membacakan cerita untuk Raka sebelum tidur. Suatu hari, ada anak yatim yang menemukan bintang di hutan, katanya polos. Dia rawat bintang itu, dan akhirnya, bintang itu bersinar terang dan menyinari seluruh dunia. Raka memeluknya, menahan haru yang mengguncang dada. Dalam cerita rekaan itu, ia melihat gambaran hidupnya sendiri, terpantul dari mulut mungil yang bahkan belum mengerti dunia sepenuhnya. Raka sering berpikir, apa Sinar akan tetap bersamaku saat dia dewasa nanti? Tapi ia cepat-cepat menepisnya. Baginya, tugasnya bukan untuk memiliki Sinar, tapi memastikan anak itu tumbuh menjadi manusia yang baik, bijak, dan bahagia. Kalau suatu hari kamu ingin cari orang tuamu yang sebenarnya, kakak nggak akan larang. Tapi ingat, kamu selalu bisa pulang, bisik Raka suatu malam. Sinar hanya mengangguk kecil sambil memeluk lengan Raka erat, seolah berkata tanpa kata, kamulah rumahku. Dan malam pun kembali berlalu, membawa mimpi-mimpi sederhana yang selalu berulang. Raka dan Sinar berjalan bersama di jalan setapak hutan yang dulu jadi saksi awal mereka. Bedanya, kini tak ada lagi ketakutan. Hanya ada langkah yang penuh harap dan tangan yang saling menggenggam kuat. Suatu sore, saat Sinar pulang dari sekolah dengan membawa nilai sempurna dan piagam lomba menggambar, Raka tak bisa menahan air matanya. Ia peluk bocah itu erat, hampir terlalu erat. Sinar yang belum mengerti makna air mata bahagia hanya tertawa kecil. Kakak, aku menang karena kakak ngajarin aku sabar. Kakak yang dulu bilang kalau semua gambar punya makna. Namun di balik senyum Raka, ada luka lama yang tiba-tiba kembali menganga. Ia teringat masa kecilnya. Saat ia sendiri pernah membawa piagam lomba lari dari sekolah. Tapi tak ada yang menyambut. Ibunya sudah tiada. Ayahnya tak lagi ada. Dan piagam itu akhirnya hanya digantung diam di dinding rumah kosong, menatap hampa. Raka menangis malam itu. Tapi tidak di hadapan Sinar. Ia keluar rumah, duduk di bawah pohon besar di ujung desa, memandangi langit. Kenapa dulu aku ditinggal? Kenapa harus kehilangan semua saat masih kecil? Lirihnya. Tapi kemudian ia sadar, luka itu sudah tak perlu dijawab. Karena kini Tuhan telah mengobatinya dengan cara yang begitu lembut, melalui kehadiran seorang bayi yang dulu ia temukan dalam hutan gelap. Esok paginya, Sinar menemukan Raka sedang tertidur di luar rumah, bersandar pada batang pohon. Kakak kedinginan ya? Katanya sambil menyelimuti kakaknya dengan jaket kecilnya. Raka terbangun, dan di wajah Sinar, ia melihat semua jawaban yang tak pernah ia dapatkan dari dunia. Anak ini, tanpa tahu, telah menyembuhkan luka yang bahkan Raka tak sadar masih ia bawa selama ini. Cinta memang tidak selalu datang dari pasangan. Cinta bisa hadir dalam bentuk tanggung jawab, kesetiaan, bahkan dalam bentuk seorang anak kecil yang membisikkan harapan baru setiap kali kita hampir menyerah.
Tak ada cinta yang tumbuh tanpa diuji. Dan begitu pula Raka. Saat Sinar berusia 7 tahun, datanglah ujian itu. Sebuah keluarga kaya, dengan wajah ramah dan tutur santun, datang menemui Raka. Mereka berkata, "Kami menemukan data bahwa anak ini kemungkinan adalah keponakan kami yang hilang 7 tahun lalu." Mereka membawa dokumen, foto, dan bahkan hasil tes darah dari relawan medis. Semua mengarah pada satu fakta. Sinar bukan hanya anak yang ditelantarkan, tapi juga bagian dari keluarga terpandang. Kalau kau rela, kami akan mengangkatmu juga. Kau bisa ikut bersama kami. Tapi kalau tidak, setidaknya izinkan Sinar kembali pada darah dagingnya, ucap sang pria sambil menatap Raka. Dunia seakan runtuh. Raka memandang Sinar yang sedang bermain dengan mainan buatannya di tanah, tak tahu bahwa hidupnya mungkin akan berubah dalam sekejap. Malam itu, Raka menatap langit. Sama seperti malam 7 tahun lalu, saat ia pertama kali menemukan Sinar. Ia berdoa, bukan untuk mempertahankan, tapi agar diberi kekuatan melepaskan jika itu memang jalan terbaik. Kalau ini memang rencana MU, Tuhan, jangan biarkan aku egois, bisiknya lirih. Namun ketika ia duduk di depan keluarga itu keesokan harinya, sebelum sempat ia berkata, Sinar sudah berdiri di sisinya. Aku mau tetap sama kakak. Aku nggak peduli siapa orang tuaku dulu. Kakak yang rawat aku. Kakak yang bangunin aku setiap pagi, ngajarin aku doa, kasih aku makan meski kakak lapar. Aku mau tetap sama kakak. Ucapnya tegas, suara kecil yang menghujam hati semua orang yang hadir. Air mata Raka pecah. Keluarga itu terdiam, lalu tersenyum. Baiklah, kami akan tetap jadi keluarga yang mendukung dari jauh. Tapi kalau memang ini yang dia inginkan, maka kami hormati. Kalian berdua punya ikatan yang bahkan darah tak bisa gantikan. Sejak hari itu, dunia Raka dan Sinar tak lagi sama. Kini mereka punya lebih banyak dukungan, lebih banyak yang peduli, tapi juga lebih banyak tanggung jawab. Raka diminta menjadi pembicara dalam seminar, menulis kisahnya dalam buku, bahkan diundang ke beberapa kota untuk bercerita tentang arti cinta sejati. Tapi ia tak pernah lupa akar hidupnya. Ia tetap bangun pagi, tetap menyapu halaman, tetap memasak bubur untuk Sinar. Ia tidak ingin hidup dalam panggung popularitas yang hampa. Kakak, kenapa kita nggak tinggal di rumah besar aja kayak yang ditawarin itu? Tanya Sinar suatu hari. Raka mengusap kepala adiknya. Karena rumah bukan soal besar atau kecil, nak. Tapi soal siapa yang tinggal di dalamnya. Malam-malam mereka tetap sunyi tapi damai. Di bawah cahaya lampu temaram, Raka sering membacakan cerita untuk Sinar. Dan pada akhirnya, si anak yatim tahu bahwa cinta bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang diberikan tanpa syarat, bacanya. Sinar tertidur di pelukannya, dan di momen itulah Raka tahu, ia tidak butuh dunia untuk mengakuinya. Ia hanya butuh satu jiwa kecil yang percaya padanya sepenuh hati. Kadang orang bertanya, apa kamu tidak ingin hidupmu berbeda? Raka hanya menjawab, kalau hidupku berbeda, mungkin aku takkan pernah temukan Sinar. Dan tanpanya, hidupku tidak akan berarti. Dan tiap malam sebelum tidur, Raka masih berdoa. Tuhan, terima kasih karena sudah memberi aku cahaya, lewat anak yang bahkan bukan darahku. Tapi kini jadi bagian dari hidupku yang paling berarti. Tahun berganti. Sinar kini remaja. Raka sudah berusia lebih dari 20. Mereka tetap tinggal di desa, meski undangan untuk pindah ke kota datang silih berganti. Tapi mereka tak pernah berpindah. Karena cinta mereka telah tumbuh dan mengakar di tanah tempat pertama kali mereka saling menemukan, di desa, di hutan, di jalan kecil tempat mereka berjalan berdua. Suatu pagi, Sinar berkata, Kakak, suatu hari nanti, aku ingin membangun sekolah gratis untuk anak-anak jalanan.
Supaya mereka juga punya kesempatan kayak aku. Raka menatap anak itu dengan mata berkaca. Kamu nggak tahu betapa bangganya kakak sama kamu, nak, bisiknya. Di hari ulang tahun Raka yang ke-21, Sinar memberikan hadiah buatan tangannya sendiri, sebuah lukisan. Di lukisan itu, tergambar dua sosok, seorang anak lelaki menggandeng bayi di hutan, di bawah cahaya matahari yang menembus daun. Di bawahnya tertulis, "Kakak adalah awal dari semua cahaya dalam hidupku." Raka tak bisa berkata apa-apa. Ia peluk Sinar erat-erat. Dan di pelukannya, ia tahu, ia tak pernah benar-benar kehilangan orang tua. Karena kini, ia menjadi orang tua itu sendiri, bagi satu jiwa yang dulu ia temukan dalam hening hutan, dan kini tumbuh menjadi cahaya paling terang dalam hidupnya. Dan bila kelak hidupnya berakhir, Raka takkan takut. Karena ia tahu, ia telah menjalani hidupnya bukan dengan banyak harta, tapi dengan banyak cinta. Cinta yang tak bersyarat. Cinta yang memulai dari kehampaan, dan berakhir menjadi cahaya.